Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama channel Najib Haida, Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi fikih tentang solat sunnah. Solat sunnah yang berikutnya adalah yang nomor 14 adalah solat Aidaini atau solat hari raya. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai materi, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat memberikan manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Baik para pemirsa yang kami cintai dan yang kami banggakan, anak-anakku semuanya, peserta didik, siswa-siswi yang masih bersama channel kami Najib Haida, ya, kami mohon untuk like, share dan subscribe channel saya Najib Haida, Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Baik, kita lanjutkan solat Id atau solat Aidain, ada solat 2 hari raya. Solat hari raya yaitu ada 2, yaitu hari raya fitrah, hari raya fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, dan pada hari-hari raya yang kedua yaitu hari raya Idul Adha yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat id dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya, ya, tadi mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Kedua sholat hari raya tersebut hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Mukim atau musafir boleh dikerjakan sendirian dan sebaiknya dilakukan berjamaah di masjid, ya, dilaksanakan di masjid. Cara mengerjakannya, yang pertama, pada pagi hari tanggal 1 Syawal, sesudah kita menunaikan sholat subuh dan sudah kita mandi sunnah hari raya, lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir, ya, mengucapkan takbir. Takbirnya bagaimana Pak lafadznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini kamu dilakukan kalau kita warga Nahdliyin, ya, kita boleh berangkat untuk mengerjakan sholatnya itu di masjid. Yang kedua, setelah tiba di masjid maka sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau di masjid ini tahiyatul masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai mulai sholat id. Jadi ada salah satu yang memimpin, yaitu kumandang takbir tadi yang saya simulasikan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sampai selesai terus diikuti oleh para jamaah. Setelah siap dan selesai mau mengerjakanlah sholat Idul Fitri, kemudian Bilal berdiri mengucapkan, ya,
Shallu sunnatan li'idil fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah niat sholat Idul Fitri. Ya, kita lihat niat sholat Idul Fitri. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana niat sholat Idul Fitri itu. Jadi niat sholat Idul Fitri, ya mudah sekali. Usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi sholli sunnatal li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat ya, Idul Fitri 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau niat sholat Idul Adha bagaimana Bapak? Ya, usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu kalau jadi makmum sholat sunnatal li'idil adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian lanjut. Pada rakaat pertama, sesudah niat, mula-mula membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftirah, selanjutnya takbir 7 kali. Dan setiap habis takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah iftitah ya, kemudian membaca takbir 7 kali, mengangkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, makmuman ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada tambahannya itu ya. Selama banyak 7 kali. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surat yang disukai, dan lebih utama membaca surat Qaf atau surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu. Pada rakaat kedua, ini beda dengan rakaat yang pertama ya. Pada rakaat kedua, sesudah berdiri, untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti lafaz tadi yang di atas pada rakaat pertama. Tadi Allahu Akbar, nah, 5 kali. Allahu Akbar, terus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan pembacaan surat yang kita kehendaki. Tetapi lebih utama membaca surat Al-Ghasyiyah, bacaannya itu dengan suara yang nyaring, ya, yang nyaring itu yang lantang ya, yang enak ya. Imam menyaringkan yakni mengeraskan suaranya pada waktu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, sedangkan makmum tidak nyaring. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat lain. Kemudian khutbah dilanjutkan dengan khutbah ya. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya di awal, sholat Jumatnya di belakang. Kalau sholat Aidan itu sholat dahulu, baru khutbah. Khutbah dilakukan sesudah sholat Id 2 kali, yaitu pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali. Ini yang khutib ya, yang berkhutbah ini ya. Dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali dan pembacanya harus berturut-turut. Jadi yang khutib ya mengawali khutbah salat Id, khutbah Idain, Idul Fitri atau Idul Adha ini membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan seterusnya sampai 9 kali. Kemudian khutbah yang kedua takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus diakhiri dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, begitu. Hendaknya dalam khutbah Idul Fitri berisi penerangan tentang zakat fitrah,
dan pada hari raya haji berisi penerangan tentang ibadah haji dan hukum kurban. Jadi ketika Idul Fitri ini tentang zakat fitrah boleh, tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, yaitu puasa Ramadan, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilakukan sebelum sholat id. Yang pertama, pada hari raya disunahkan mandi dan berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya dan menggunakan wangi-wangian yang dimilikinya. Kedua, disunahkan makan sebelum pergi sholat pada hari raya Idul Fitri. Akan tetapi beda, pada hari raya haji atau Idul Adha disunahkan tidak makan kecuali setelah sholat selesai. Kemudian yang ketiga, pergi untuk mengerjakan sholat dan pulangnya dari sholat hendaknya mengambil jalan yang berlainan. Ketika berangkat itu lewat jalan A, kemudian dia pulang lewat jalan B. Ya. 4. Takbiran. Pada hari raya Idul Fitri dan Haji disunahkan membaca takbir di luar sholat dan waktunya sebagai berikut. Ini ya. Pada hari raya Fitrah, takbir atau hari raya Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari hingga imam berdiri untuk mengerjakan sholat hari raya. Biasanya itu puasa akhir pada terakhir bulan Ramadan. Ya, habis itu setelah sidang isbat, ya, tanggal 1 Syawal yang dipimpin oleh Departemen Agama Republik Indonesia, baru kita boleh mengumandangkan takbir, ya, mengumandangkan takbir. Kemudian untuk pada hari raya haji takbir dimulai dari subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dan pada tiap-tiap sholat fardu yang 5 waktu pada hari raya hari-hari tanggal tersebut. Jadi kalau hari raya takbir yang Idul Adha ini biasanya itu tanggal 10, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kalau tanggal 9-nya itu pas hari Kamis, ya berarti kita melaksanakan takbir, ya pas itu hari Rabu. Wah, jadikan kelihatannya berarti botone sok Idul Adha dino Kamis. Nah, malam Kamisnya kita bertakbir. Kemudian itu ada 3 hari raya setelah hari Idul Adha itu ada 3 hari tasrek, ya. Tasrek 11, 12, 13. Biasanya tiap-tiap di sholat fardu yang 5 waktu itu melafalkan takbiran. Itu yang khusus di bulan Idul Adha. Lafal takbiran, ya. Ini biasanya anak-anak bisa lafal takbiran di masjid, di musola, ya, untuk bisa bertakbiran bersama. Ini lafalnya: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walau la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu lafal takbiran setiap kita bertakbir di masjid dan di musola untuk merayakan hari kemenangan. Perlu diketahui bahwa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, anak-anak besar kecil, tua muda, supaya meramaikannya. Bahkan bagi wanita-wanita yang sedang haid pun dianjurkan keluar ke lapangan, mengikuti takbir keliling di jalan-jalan sampai mengumandangkan takbir hari raya kemenangan. Sekalipun mereka tidak ikut sholat, itu wong haid wae akan takbiran yang coba diolehke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
An Ummi Atiyah taqalat kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'aidi hatta nakhrujal bikra min hidriha hatta nakhrujal hayyida fayakun khalfan nas fayukabbiruna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakatan dzalikal yaumi tuhuratu rawahul Bukhari. Dari Ummi Atiyah katanya ya, kami diperintahkan pergi sholat hari raya. Bahkan anak-anak, gadis, remaja keluar dari pinggitannya, juga perempuan-perempuan yang sedang haid datang bulan tetapi mereka hanya berdiri saja di belakang orang tuanya dan turut takbir dan berdoa bersama-sama dan mereka mengharapkan peroleh keberkahan dan kesucian di hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Demikian para pemirsa penjelasan dan keterangan tentang sholat sunnah yang sholat pada kali ini dengan tema sholat Aidaini atau sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel Najib Haida Khairunas anfa'uhum linnas wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.